Saudara, belakangan ini kalau kita melihat berbagai pemberitaan, kemudian narasi-narasi yang muncul ke permukaan publik begitu, salah satu yang menarik terkait dengan isu politik ini soal romansa Joko Widodo dan Partai Golkar yang kelihatannya ini semakin dekat begitu. Bahkan kalau kita melihat tanggalnya sejak akhir Desember sebetulnya 2023 Pak Jokowi mulai mengirimkan sinyal itu dengan berdasi kuning. Nah, terkait dengan hal ini, saudara, kita akan coba analisis bersama dengan pengamat politik Mas Adi Prayitno. Sebetulnya ada apa sih di balik romansa Joko Widodo dan Partai Golkar? Mas Adi, apa kabar? Apa kabar Reno? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mas Adi, sebelum kita gali lebih dalam lagi soal tema kita hari ini, aku lebih ingin tahu di awal soal kenapa sih kira-kira Pak Joko Widodo ini lebih prefernya adalah ke Golkar begitu. Preferensinya muncul sampai dengan sejauh ini ya. Mulai dari dasi kuning, kemudian sarapan bareng sama Pak Erlangga dan seterusnya. Kenapa Golkar? Ya, saya kira memang secara prinsip, kenapa isu ramai terkait dengan soal kemungkinan Jokowi menjadi bagian dari Golkar. Ini kan tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama, terkait dengan what's next yang akan dilakukan oleh Jokowi setelah tak lagi jadi presiden dan hubungan dengan PDIP tak lagi bisa diselamatkan. Nah, yang kedua, ini kan gayung bersambut ya dengan pernyataan Erlangga yang mengindikasikan bahwa kebersamaan, chemistry, dan kedekatannya dengan Jokowi ini kan terbangun sejak lama. Hmm. Bahkan dalam masa kampanye beberapa waktu yang lalu, memang Golkar itu secara eksploratif menampilkan bagaimana success story dari Pak Jokowi yang dianggap sebagai presiden yang sudah sukses membangun bangsa dan negara ini, Hmm. infrastruktur terkait dengan ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dua variabel inilah yang kemudian belakangan itu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, yaitu Golkar ya. Kemudian publik bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar? Kenapa tidak dengan partai yang lain? Tentu bagi saya sederhana. Ini ada kalkulasi politik yang sedang dibayangkan. Kalau Pak Jokowi ingin terus memperpanjang napas kekuatan politiknya, tak ada cerita, tak ada kemudian pilihan lain selain memang menjadi bagian dari partai politik yang perolehan pileknya besar. Hmm. Apa jawabannya Oke. Golkar? Dalam pileg di 2024 ini, prosentase Golkar kan naik secara signifikan. Dia mungkin selisihnya dengan PDIP hanya 1%. Oleh karena itu, Golkar tentu sangat menggiurkan ya, terutama bagi Pak Jokowi, supaya pengaruh-pengaruh politiknya, supaya fatsun-fatsun politiknya di masa yang akan datang, itu tetap signifikan dan tetap kuat. Karena kalau Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden per 20 Oktober, maka pengaruh politiknya akan sirna. Tak lagi akan menjadi magnet, tak akan lagi menjadi tumpuan. Oleh karena itu, Golkarlah yang paling mungkin bisa dijadikan sebagai tempat bernaung dan bahkan mengendalikan partai ini untuk kepentingan politiknya jangka panjang. Apalagi Hmm. misalnya kita tahu bahwa wakil presiden adalah putra dari Pak Jokowi yang saya kira butuh juga support politik yang secara maksimal. Karena apapun judulnya, kalau wakil presiden tidak punya support partai politik yang signifikan, bukan hanya secara undang-undang dia ban serap, tapi secara kekuatan politik dia tidak akan punya bergen apapun, terutama bagi Prabowo Subianto dan partai koalisi yang lainnya. Inilah yang kemudian memunculkan satu analisa bahwa ini sebagai upaya Pak Jokowi untuk terus memperpanjang napas kekuatan politiknya melalui partai besar, namanya Golkar. Karena Pak Jokowi Hmm. nggak mungkin ke PDIP lagi, karena Pak Jokowi nggak mungkin ke Gerindra, karena di situ ada Prabowo Subianto. Dan Hmm. nggak mungkin juga ke PSI yang belum tentu lolos ke Senayan. Senayan. Bahkan saya selalu mengatakan, kalau Pak Jokowi dikaitkan dengan PSI, entah apapun posisinya, ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan, bajunya kesempitan. Tidak cocok untuk Pak Jokowi yang saya kira memang nama besarnya cukup menjulang. Presiden 2 periode, Gubernur Jakarta, dan mantan wali kota Solo 2 kali. Masa Hmm. iya bergabung dengan partai kecil yang sebenarnya secara pengaruh gitu ya, tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu, inilah yang kemudian membuat kenapa Golkar dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tentu dalam konteks ini ada mutual interesting yang kemudian membuat Pak Jokowi sebenarnya dalam banyak hal ditengarai dan diduga sangat tertarik untuk menjadi bagian dari keluarga besar golongan karya. Nah, terkait dengan untuk menjadi keluarga besar golongan karya ini, skemanya sejauh yang saya lihat sampai dengan saat ini, Mas Adi, ada dua skemanya.
setidaknya. Yang pertama adalah skema menjadi ketua umum atau skema menjadi di bagian Dewan Pertimbangan. Nah, menurut analisis Mas Adi dan dengan berbagai pertimbangan ADART partai, mana yang lebih memungkinkan dari dua skema ini, Mas? Ya dua-duanya sangat memungkinkan. Semuanya sangat tergantung bagaimana Golkar, terutama pengurus-pengurus DPD tingkat satu yang memiliki hak suara, hak politik untuk menentukan apakah ADART yang sudah lama dibangun ini, ADART yang sudah ditetapkan itu bisa diubah ataupun tidak. Kuncinya di situ. Kalau DPD-DPD tingkat satu yang punya hak suara, hak pilih dan hak politik ini tidak mau mengubah ADART, maka siapapun itu tidak punya kesempatan untuk menjadi ketua umum ataupun menjadi yang lain di Golkar. Hmm. Itulah yang kemudian mengkonfirmasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abu Rizal Bakri beberapa waktu yang lalu. Bahwa siapapun boleh menjadi ketua umum Golkar. Asal dengan satu catatan, yaitu ADRT-nya dirubah. Bagaimana cara mengubah ADRT? Yaitu harus disetujui melalui pengurus-pengurus daerah. Apa forum tertingginya adalah Munas, Musyawarah Hmm. Nasional. Per hari ini, saya belum pernah mendengar ada pengurus-pengurus daerah Golkar yang mencoba untuk ya satu untuk mensegerakan Munas, yang kedua mengusulkan mengubah ADRT, dan yang ketiga mengusulkan Jokowi sebagai ketua umum. Hmm. Yang Belum, ada ya, belum, yang ada belum adalah sampai ke kita kita. lihat tanggal 15 Maret kemarin, Ketum Erlangga Hartarto seakan ya bisa dimaknai mengkonsolidasikan pengurus daerah di Bali, di mana ada tokoh-tokoh senior juga, salah satunya ada Pak Luhut juga di situ. Ini Bagi saya, bisa, hmm, bagi saya, ketika Pak Erlangga Hartarto mengumpulkan semua ketua-ketua DPD itu adalah sebagai bentuk proteksi diri dan sebagai bentuk perlawanan halus sebenarnya dari upaya-upaya dan kemungkinan soal alih kekuasaan politik jadi ketua umum Golkar. Ini kan dilakukan tentu tidak terlepas dari konteks politik yang berkembang. Di tengah soal kemungkinan Munas Golkar dimajukan, tidak dilaksanakan Desember. Di tengah soal kemungkinan misalnya Pak Jokowi dikaitkan dengan Ketua Umum Golkar, Erlangga mengumpulkan ketua-ketua DPD. Ini kan sebagai uji materi sebenarnya bahwa Pak Erlangga Hartarto itu mampu mengonsolidasi kekuatan politik internal Golkar. Dan hmm, ketua-ketua DPD itu sami'na wa to'na, tegak lurus kepada Erlangga Hartarto, dan mereka secara aklamatif tetap memberikan dukungan kepada Pak Erlangga untuk menjadi ketua umum Golkar untuk yang kesekian kalinya. Bagi saya ini adalah sebagai bentuk perlawanan yang ingin ditunjukkan. Ya. Tentu perlawanan secara halus, hmm. tidak disampaikan secara vulgar. Itu artinya apa? Satu hal pesannya, tak ada satupun DPD di Golkar yang punya hak politik, hak punya suara, dan hak pilih itu yang mencoba untuk memunculkan nama lain di luar kader Golkar, terutama Erlangga Hartarto. Jadi saya Nah, mencoba begitu. Nah, gini Mas Adi tadi diksinya kan perlawanan secara halus begitu ya. Nah, pertanyaannya melawan siapa dan apa yang sedang dilawan begitu? Apakah rencana memajukan Munas seperti yang tadi Mas Adi singgung? Kalaupun ada wacana itu, siapa sih sepengetahuan Mas Adi yang mendorong supaya Munas Golkar ini dimajukan tidak jadi Desember 2024? Ya, yang saya sebut sebagai bentuk perlawanan itu adalah soal kemungkinan-kemungkinan Golkar itu dipimpin oleh orang yang selama ini tidak ada kaitannya dengan Golkar. Atau perlawanan itu ingin ditunjukkan kepada pihak-pihak eksternal di luar Golkar yang mencoba untuk menggunakan internal Golkar untuk memperpanjang kekuatan politiknya. Misalnya Pak Bahlil, karena dianggap sebagai orang yang cukup dekat dengan istana gitu ya. Konon disorong, konon disetujui untuk menjadi ketum. Sekalipun secara persyaratan misalnya ini tidak memenuhi karena tidak menjadi pengurus selama 5 tahun. Kan ini yang sebenarnya ingin ditegaskan dalam konteks pertemuan DPD-DPD itu. Bahwa per hari ini tidak ada perubahan signifikan terkait dengan ADART Golkar yang memperbolehkan sembarang orang untuk menjadi ketua umum. Hmm. Itu yang saya sebut sebagai perlawanan halus. Oleh karena itu, Hmm. DPD-DPD ini dikonsolidasi oleh Pak Erlangga Hartarto, dan di konsolidasi itu ditegaskan bahwa mereka istiqomah dan konsisten mendukung Erlangga untuk menjadi ketua umum untuk yang kesekian kalinya, Mas. Jadi Nah, inilah yang hmm. sepertinya sedang ramai betul di Golkar itu. Apalagi misalnya belakangan ada statement-statement elit Golkar yang mengatakan bahwa jangan sampai Golkar itu diintervensi dan disetir oleh pihak luar. Betul. Ini kan semakin memperkeruh keadaan dalam Nah, itu yang konteks. dikatakan oleh Pak Luhut ya, Golkar itu mengatur bukan diatur. Ini sebenarnya lagi nyindir siapa ya Pak Luhut ini? Nah, itu dia. Intinya apa? Kesepakatannya sepertinya begini. Golkar ini apapun judulnya adalah partai besar. Hmm.
Golkar ini bukan partai kemarin sore, bukan partai karbitan, tapi partai yang saya kira dipenuhi oleh politisi-politisi yang cukup malang melintang, orang-orang top, orang-orang beken gitu ya, politisi-politisi yang saya kira sudah kenyang dengan asam garam manis pahitnya di negara ini. Kalau kemudian bisa diintervensi dan disetir orang lain, tentu ini bukan Golkar. Oleh karena Hmm. itu sebenarnya pernyataan Pak Luhut, Pak Ical, dan pertemuan di PD-DPD yang dikonsolidasi oleh Erlangga Hartarto, apapun judulnya, Golkar itu tidak semudah yang dibayangkan orang, ditaklukkan dan dijinakkan hanya untuk demi kepentingan politik sesaat. Makanya Golkar Hmm. ini kalau mau jujur bersatu. Ketika ada upaya-upaya dari pihak eksternal, apapun judulnya, Golkar mengeras. Apalagi Pilpres sudah usai. Apalagi Hmm. Pilpres sudah kuat. Dan bahkan kalau mau jujur sebenarnya Golkar, jika pun ingin cari cantolan politik di masa yang akan datang, cantolan politiknya adalah presiden terpilih Prabowo Subianto, bukan kepada yang lain. Karena nafas panjang politik 5 tahun yang akan datang tentu partner politiknya adalah presiden terpilih dan dia penguasa yang tentu saja mungkin akan kita tunggu dalam tanggal 20 Maret ini akan diumumkan oleh KPU yang publik mungkin sudah meyakini pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Oleh karena itu bagi Golkar sekalipun ingin membangun jejaring politik, relasi politik adalah dengan pemenang presiden, bukan dengan orang lain yang tak ada kaitannya dengan presiden yang kemudian akan berkuasa selama 5 tahun yang akan datang. Oleh karena Oke, itu, Mas, saya selalu mengatakan, kenapa Golkar ini ramai, kenapa ini seksi? Karena perolehan pileknya naik secara signifikan. Siapa yang bisa hmm, mengendalikan Golkar, siapa yang bisa mengontrol Golkar, dia akan menjadi orang penting di pemerintahan di masa yang akan datang. Mengingat ini dia. Golkar ini Hmm. adalah partai politik yang saya kira menjadi partai yang cukup loyal dari awal untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Kalau kita mendengar statement-statement publik, kenapa misalnya Golkar ini dikaitkan dengan Pak Jokowi, ini tentu tidak terlepas bahwa Pak Jokowi ini sebagai upaya untuk memperpanjang kekuatan politiknya di masa yang akan datang, terutama setelah tak lagi menjadi presiden. Oke, Oleh ini yang karena menjadi itu, pertanyaan saya, Mas Adi. Karena tadi disinggung begitu ya terkait dengan naiknya suara Golkar di Pileg 2024 secara signifikan kalau dibandingkan dengan Pileg sebelumnya. Ada yang menyebut ini sebagai Jokowi's Effect karena dan ini diakui juga oleh Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil pada tanggal 14 Februari lalu saat berdialog dengan saya bahwa memang salah satu strategi yang digunakan adalah melekatkan figur Jokowi dengan Partai Golkar. Pertanyaan saya begini, ketika memang suara Golkar naik signifikan di Pileg kali ini dan itu salah satu faktor penyumbangnya adalah Jokowi's Effect, bisakah ini kemudian dijadikan bargaining politik oleh Pak Jokowi terhadap Partai Golkar? Suaramu naik karena ada aku di situ salah satunya. Bisa tidak, Mas Adi? saya meneliti Golkar banyak Mas ya, lahir Hmm. banyak tulisan ya dan karya-karya yang lain. Golkar itu anatomi kekuatan politiknya pada caleg dan mesin partai, bukan pada yang lain, bukan pada figur-figur sentral ya. Di Hmm. 2024, saya kira ada strategi politik yang dilakukan oleh Golkar yang tidak dimainkan oleh partai yang satu. Golkar ini ternyata mempersiapkan supaya pileg mereka naik signifikan, kurang lebih sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun, Mas. Mereka sudah Hmm. mempersiapkan mesin dan infrastruktur politiknya supaya di pileg mereka ini menang. Atau kalaupun tidak menang, mereka itu naik secara signifikan. Itu yang gagal dipahami oleh orang. Yang kedua, ketika Golkar, mereka misalnya berhitung bahwa tidak ada kader internal mereka yang bisa dimajukan sebagai calon wakil presiden ataupun jadi calon presiden. Satu-satunya bagi mereka untuk terus diperhitungkan dalam konteks politik elektoral adalah Pileg. memenangkan suara pileg secara signifikan. Yang lain Hmm. fokus pilpres, Gerindra fokus pilpres, PDIP fokus pilpres, Nasdem dan partai pendukung yang lain dukung Anies fokus pilpres. Tapi Golkar tidak melakukan itu. Bahwa berkampanye untuk pilpres memenangkan Prabowo dan Gibran, ya itu nggak bisa dibantah. Tapi ingat, bagi mereka Prabowo dan Gibran juga harus menang. Tapi pada saat yang bersamaan Golkar pun juga harus naik secara signifikan. Yang tiga, Mas, ini soal strategi pencalekan yang menurut saya itu gagal dibaca oleh orang. Saya melihat Hmm. satu persatu, banyak caleg-caleg Golkar itu adalah mereka yang memang dipersiapkan untuk maju dalam pilkada kok. Atau Oke. keluarga-keluarga, pejabat-pejabat publik dari Golkar itu untuk bisa dimajukan dalam kontestasi di pileg lalu. Contoh nih, seperti Airin Rahmidiani. Hmm. Maju itu Ya. di Tangerang Raya, Banten 3 namanya. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Ini sebagai tiket dalam tanda kutip bagi Airin untuk bisa maju dalam Pilgub Banten. Airin nanti jadi anggota dewan, PAW, dan Airin maju gubernur Banten. Kan dapat satu kursi.
Kita juga lihat adalah mantan Bupati Kabupaten Tangerang yang saat ini adalah Ketua DPW Golkar Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar, maju di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hmm. Satu dapil dengan Pak Erwin Aksa, yang jadi memang Pak Erwin. Tapi kan suara Zaki naik secara signifikan. Lebih dari 100 suaranya, Pak. Hmm. Ini kan sebagai upaya untuk mendapatkan di satu daerah pemilihan gitu ya. Golkar itu dapat 1 kursi. Atau di Jawa Barat istrinya Ridwan Kamil. Ini Betul. kan juga bagian dari lingkaran supaya pejabat-pejabat publik dari Golkar ini memajukan keluarga inti mereka untuk meningkatkan suara Golkar di daerah masing-masing. Jadi ini yang Oke. gagal gitu loh. Karena kalau kita mau Hmm. mensimplifikasi bahwa ini ada efek Jokowi, nggak nyambung logikanya. Kenapa nggak nyambung? Hmm. Ya? Karena memang yang paling banyak mengidentifikasi dengan Jokowi itu cuma satu partai, namanya PSI. Atributnya dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai ke Merauke, yang Ya. beratribut Jokowi banget itu adalah PSI. Di Hmm. caleg-caleg Golkar nggak ada foto Jokowi. Di Hmm. atribut-atribut Golkar nggak ada foto Jokowi. Yang Tapi di ada, iklannya Golkar ada loh itu Pak Erlangga sama Pak Jokowi. oh iya, bukan hanya Hmm. itu Mas. Kalau iklan Jokowi itu dianggap menaikkan Golkar secara signifikan, mestinya PAN juga naik secara signifikan. Oh, Karena oke. PAN juga pakai video Pak Jokowi tentang kesuksesannya membangun Indonesia selama 9 tahun. Tapi kenapa PAN nggak naik signifikan? Kenapa cuma Hmm. Golkar? Coba bayangkan. Ya, Kan ya, itu ya. juga pertanyaan. Artinya apa? Kalau jualan politik Pak Jokowi ini laku oleh Golkar, kenapa tidak dengan PAN? Kan itu pertanyaan sederhana sebenarnya. Makanya Hmm. bagi saya ketika membaca tentang kekuatan politik Golkar, jangan terlampau mensimplifikasi bahwa ini karena faktor pengaruh orang tertentu seperti presiden. Hmm. Saya menyebutnya 3 hal itu. Karena, Oke. karena satu-satunya partai yang sebenarnya mencoba untuk mengkapitalisasi pengaruh Pak Jokowi dalam konteks pilpres adalah PSI, Mas. Partainya Jokowi adalah PSI. Yang tegak lurus dengan Jokowi pilihlah PSI. PSI adalah Jokowisme dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Bahkan Hmm. di semua atribut PSI ada ketua umumnya dengan Pak Presiden. Ya, Tapi ya. kan tapi kan perolehan suaranya nggak naik secara signifikan. Mungkin di Golkar ada pengaruh Pak Jokowi, tapi tidak terlampau signifikan. Oke, tidak dominan ya. Tapi saya masih melihat signifikansi betapa naiknya Golkar ini tentu karena kekuatan politik mereka, mesin politik mereka, anatomi pada kekuatan-kekuatan politik mereka pada caleg mesin politik, terutama menurut saya salah satunya adalah ketua-ketua DPD yang saya kira cukup luar biasa. Misalnya di Jawa Barat ada namanya Aceh, suaranya naik secara signifikan. Ada Muhammad Hmm. Abdurrahman di Kalbar kalau tidak salah. Kemudian ada Doli. Di Jawa Timur itu ada namanya Sarmuji, naik Sarmuji. secara signifikan. Dan mereka ini adalah ketua-ketua DPD dan mantan-mantan aktivis, punya jejaring kuat, terutama di kalangan HMI, Mas. Jadi Oke. ini yang seringkali gagal dibaca oleh atau muncul pengusaha-pengusaha yang juga bergabung dengan Golkar seperti Erwin Aksa, nyalon di Hmm. Jakarta Utara kemudian jadi. Ini yang saya kira bagi saya agak serumit sebenarnya. Mungkin ada pengaruh Jokowi, tapi tidak terlampau signifikan. Bagi saya Oke. pengaruh Jokowi itu banyaknya di PSI, bukan di tempat yang lain. Oke, baik. Terakhir, jadi kalau kita melihat Partai Golkar ini sebagai partai yang sudah cukup lama eksistensinya di negara ini, eh, loyalitasnya, militansinya juga sangat tinggi begitu untuk dari kader-kadernya. Jadi sekeras apa usaha pihak-pihak tertentu untuk cawe-cawe di partai itu, utamanya ini dari pihak luar, maka tidak akan berhasil, Mas Adi. Tunggu 2 hal bagi saya. Kalau Hmm. Munas Golkar itu dipercepat, tidak dilaksanakan di bulan Desember, maka sangat mungkin ada upaya-upaya dari pihak luar untuk mengambil alih Golkar. Entah dengan cara Hmm. apapun. Cara apapun maksud saya, cara-cara konstitusional. Misalnya mengusung di internal Golkar sekalipun belum memenuhi syarat. Dengan cara nanti Hmm. mengubah ADRT. Atau pihak eksternal itulah yang kemudian akan mengambil alih. Tapi kalau Munas Golkar itu on schedule, tetap dilaksanakan pada bulan Desember, rasa-rasanya pihak eksternal itu agak rumit. Karena Hmm. per tanggal 20 Oktober sudah terjadi suksesi pergantian presiden di Republik ini. Pihak eksternal itu siapa sih Mas Adi? Dari tadi ngomong pihak eksternal terus. Siapa gitu loh? Ya kekuasaan politik lah kira-kira begitu. Pengamat politik Mas Adi Prayitno, terima kasih ya sudah berbagi analisa di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya Mas Adi. Selamat beraktivitas. Sehat selalu Mas Adi. Makasih. Ya, Reno. Thank you.
Dan Itu. saudara, itu tadi adalah perbincangan saya dengan Mas Adi Praitno terkait dengan ada apa kemudian di balik romansa Joko Widodo dan juga Partai Golkar. Kita nantikan bagaimana dinamika atau episode berikutnya, hangatnya dinamika di Partai Golkar ini paling tidak sampai dengan berlangsungnya Munas Partai Golkar yang rencananya akan dilakukan pada bulan Desember 2024. Kira-kira bakal maju nggak ya? Salam SCTV, sampai jumpa.